Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studio Malam. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini kita akan menyimak kisah yang penuh ketegangan tentang kutukan pesugihan, dendam arwah tumbal, dan perjuangan seorang pemuda indigo bernama Fahri dalam memutus mata rantai kegelapan di desa Kedung Jati. Cerita ini bukan sekadar horor tapi juga pengingat bahwa setiap kejahatan yang kita tanam suatu saat akan tumbuh dan kembali menagih dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Malam itu, hujan turun pelan. Angin sejuk menyusup dari sela-sela jendela rumah warga desa Kedung Jati. Di dalam masjid kecil dekat alun-alun desa, Fahri baru saja menyelesaikan salat Isya. Wajahnya pucat, langkahnya pelan, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih dari belakang. Suara hujan dan desir angin seakan terdengar jauh. Saat melangkah ke halaman masjid, tubuh Fahri mendadak limbung. Ia jatuh tepat di depan tangga. Seorang bapak tua yang kebetulan baru keluar dari masjid langsung berteriak memanggil warga. "Pak Ramli, anakmu ambruk di depan masjid." Suara itu menggema di tengah guyuran hujan. Beberapa warga berlarian. Pak Ramli datang paling depan. Ia langsung mengangkat tubuh Fahri bersama 3 orang lainnya dan membawanya pulang ke rumah. Ibu Ratna menangis melihat anak semata wayangnya menggigil. Dengan mulut yang mengeluarkan darah berwarna hitam dan kental, tangannya kaku, kakinya dingin. Warga yang ikut melihat langsung komat kemet, membaca doa. Seseorang berinisiatif memanggil Hani, mahasiswi KKN dari Bandung, yang dikenal bisa mengobati orang yang kerasukan. Saat tiba, Hani langsung meminta semua orang keluar dari kamar. Ia menutup pintu dan duduk bersila di depan Fahri yang terbaring di tikar. Tangan Fahri bergetar pelan, matanya terbuka sedikit. Hanya putihnya saja yang terlihat. "Astagfirullah, ini bukan sakit biasa," gumam Hani pelan, sambil memejamkan mata. Tangannya bergerak perlahan ke arah perut Fahri. Ia mulai membaca doa dalam hati. Beberapa menit kemudian, tubuh Fahri kejang-kejang. Darah semakin banyak keluar dari mulutnya. Hani tetap bertahan, keringat mulai membasahi wajahnya. Di tempat lain, tepat di ladang tua yang sudah lama ditinggalkan, Parjo dukun pesugihan yang dikenal oleh beberapa warga sebagai orang pintar, sedang duduk bersila di tengah lingkaran sajen. Wajahnya tertutup asap dupa yang menyala. Di depan ada kendi tanah liat, kain kafan, dan boneka dari tanah liat yang dibalut rambut. Parjo membacakan mantra dengan suara serak sambil menusuk boneka tanah itu dengan jarum emas. "Fahri, anak lancang, kamu harus binasa malam ini." Parjo menggeram, matanya melotot tajam. Namun, baru saja ia mengakhiri mantranya, angin kencang menerpa dari arah belakang. Tubuhnya terangkat sejenak, lalu terlempar keras ke tembok bilik ritualnya. Parjo terbatuk-batuk, darah hitam keluar dari mulutnya. Tubuhnya menggelepar, lalu dari arah langit-langit muncul api. Api itu menyambar sajen, lalu membakar seluruh ruangan dengan cepat. Parjo berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam hitungan detik, ia hangus terbakar bersama seluruh benda-benda ritualnya. Dari Kehen, seorang perempuan tua berselendang merah, berdiri di atas gundukan batu besar. Wajahnya tenang, matanya tajam. Dialah Nyai Surti, penjaga gaib dari kaki Gunung Prau. Ia datang karena merasa panggilan dari Hani begitu mendesak. "Enak, itu terlalu nekat. Lawan yang ia hadapi bukan sembarangan," gumam Nyai Surti pelan. Ia menatap ke arah kobaran api yang mulai padam, menyisakan abu hitam dan bau hangus yang menusuk. Sementara itu, di dalam kamar Fahri, Hani mulai goyah. Ia membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa lemas, tapi kondisi Fahri sedikit membaik. Darah yang keluar dari mulutnya berhenti, meski nafasnya masih berat. Hani tahu, yang menyerang bukan hanya satu jenis santet. Ada 2 sekaligus, dengan kekuatan yang berbeda. Ia tidak yakin bisa menahan semuanya sendiri. Itulah kenapa ia meminta bantuan Nyai Surti melalui sambungan batin. Saat itu juga, Hani terduduk di sudut kamar. Menunduk dalam diam, ia mulai merasa ragu pada kekuatan Fahri. Ia tahu pemuda itu punya 2 kodam harimau putih, sesuatu yang langka bahkan di dunia spiritual. Tapi mengapa serangan santet bisa menembus pertahanan tubuhnya? Apakah Fahri memang tidak sekuat yang selama ini dipercaya? Atau memang musuh yang menyerangnya terlalu kuat? "Di luar kama Paramli mandar-mandarer." Di depan pintu, Ibu Ratna duduk sambil menangis. Beberapa warga masih menunggu di beranda. Ketegangan menyelimuti seluruh rumah. "Gimana, Neng?" tanya Pak Ramli pelan saat Hani membuka pintu. "Sudah lewat yang kritis, Pak. Tapi jangan lengah.
Masih ada sisa energi negatif di tubuh Fahri. Jangan biarkan dia sendirian malam ini, jawab Hani tegas, namun dengan suara pelan. Pak Ramli hanya mengangguk. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping anaknya, menggenggam tangan Fahri yang masih belum sadar sepenuhnya. Ibu Ratna ikut masuk, menatap anaknya dengan wajah bingung dan khawatir. Hani berjalan pelan ke serambi. Ia duduk sendirian, menatap hujan yang masih turun perlahan. Dalam hatinya, perasaan ragu dan cemas masih belum sepenuhnya hilang. Ada yang belum selesai, ada yang belum tuntas, tapi malam semakin larut, dan tidak ada yang tahu apa yang akan datang setelah ini. Ia menarik napas pelan, lalu menutup matanya. Suara gemericik hujan dan hembusan angin menjadi satu-satunya teman. Melemet, tapi di dalam pikirannya, pertanyaan tentang kekuatan Fahri dan siapa yang masih menjadi ancaman belum juga pergi. Hujan masih turun pelan ketika Hani kembali duduk di serambi rumah. Pak Ramli, ingatannya belum lepas dari peristiwa dalam kamar Fahri. Suara erangan, darah yang muncrat dari mulut Fahri, dan panas menyengat dari sisa santet yang masih menempel di tubuh pemuda itu. Rasa lelah mencengkeram bahunya, tapi pikirannya justru makin gelisah. Ia tahu, malam ini belum benar-benar tenang. Aura gaib di sekitar rumah masih terasa, meski samar. Di kejauhan, petir sesekali menyambar, menandai bahwa badai sebenarnya belum usai. Sementara itu, tak jauh dari masjid tempat Fahri roboh sebelumnya, dua bayangan tubuh berjalan tertatih di bawah hujan. Derman dan Bajul, dua preman kepercayaan Lurah Marto, memaksa kaki mereka terus melangkah menjauhi pusat kejadian. Bajul menutup hidungnya yang masih mengalirkan darah segar, sementara Derman memegangi kepalanya yang berdenyut sakit akibat tendangan keras dari Hani. Mereka tidak berani saling berbicara. Nafas keduanya ngos-ngosan, tubuh penuh luka. Tapi ketakutan dalam hati jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit di badan. Jangankan si Fahri, itu cewek dari kota juga bisa mukul kayak satpam. Pasar, gumam Bajul akhirnya, pelan, sambil meludah ke tanah. Derman hanya mendengus. Bangsat, kita salah langkah. Niat cuma godain bentar, malah dibikin babak belur. Majati kalah, Parjo gosong, sekarang kita kayak bangkai hidup. Lurah pasti ngamuk. Mereka saling berpandangan dalam diam. Tak ada yang berani menyebutkan nama Lurah Marto dengan lantang. Sosok itu terlalu ditakuti. Derman dan Bajul sadar, malam ini mereka gagal menjalankan tugas. Lebih buruk lagi, mereka mempermalukan nama besar sang lurah di depan warga dan lawan. Bahkan sepeda motor yang mereka parkir di depan masjid pun terpaksa mereka tinggalkan. Di rumah Fahri, suasana belum berubah. Tubuh Fahri masih terbaring lemah, tapi nafasnya mulai tenang. Hani kembali masuk ke ruang tamu, basah oleh embun dan hujan yang menempel di bajunya. Ia mendapati Pak Ramli berdiri mematung di depan jendela, sementara Bu Ratna duduk tak jauh darinya, memegang handuk kecil yang diperas berulang-ulang, meski sudah tidak dipakai lagi. Maaf Pak, Bu, saya mungkin terlalu lancang membawa Fahri pulang dalam keadaan begitu, kata Hani, pelan. Pak Ramli menoleh, matanya menyipit. Ia menatap Hani cukup lama sebelum mengangguk pelan. Kalau bukan kamu, mungkin Fahri sudah dibawa orang ke rumah sakit. Atau malah, lebih buruk, ucapnya lirih. Bu Ratna menoleh pelan. Tapi saya masih bingung, Neng. Fahri itu anak yang tidak pernah bergaul macam-macam, rajin, tertutup, bahkan sama tetangga saja jarang ngobrol. Kok bisa sampai kejadian begini? Itu bukan kesurupan biasa kan? Hani tidak langsung menjawab. Tatap jatuh ke lantai, seperti mencari jawaban di sela retakan ubin. Ia tahu, terlalu banyak yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi juga tak semua bisa diucapkan. Saya juga masih mencari tahu, Bu. Tapi saya yakin ada yang sengaja ingin mencelakakan Fahri, jawabnya akhirnya. Pak Ramli terdiam. Di wajahnya ada kecurigaan yang tak ingin diungkapkan. Ia mengenal anaknya lebih baik daripada siapapun. Namun kejadian malam ini membuatnya bertanya-tanya. Apakah selama ini Fahri menyembunyikan sesuatu? Ia teringat pada mimpi-mimpi buruk yang pernah diceritakan Fahri beberapa bulan lalu. Juga kebiasaannya menyendiri saat malam. Dulu dianggap hanya kepribadian introvert, tapi kini terasa seperti gejala dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Bu Ratna memperhatikan Hani lebih saksama. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuatnya merasa campur aduk antara kagum, takut, dan penasaran. Ia bukan sekadar gadis mahasiswa biasa. Gerakannya terlalu tenang, matanya terlalu peka, dan caranya menangani Fahri tak seperti orang awam. Bu Ratna mulai merasakan hawa dingin tiap kali Hani lewat di dekatnya. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang berjalan bersamanya.
Di luar, suara langkah sepatu Derman dan Bajul berhenti di sebuah jalan kecil menuju kebun bambu. Mereka tak berani pulang ke rumah masing-masing. Bajul duduk di bawah pohon, memegangi punggungnya yang memar. Sedangkan Derman menyumpahi dirinya sendiri. Goblok, kita udah malu. Besok pagi, pasti nama kita dijadiin bahan omongan. Gagal jaga masjid, malah di-hire. Orang lurah pasti ngeludah lihat muka kita, katanya dengan nada muak. Tapi mereka tahu, pulang dalam kondisi sekarang bukan pilihan. Derman menyarankan bersembunyi sementara di gudang kosong dekat rumah lurah, berharap bisa menyusun alasan jika nanti dipanggil. Kembali ke rumah Fahri, suasana mulai hening. Bu Ratna menawarkan Hani untuk tidur di kamar tamu yang terletak di belakang. Neng, malam ini nginep di sini saja ya. Ibu nggak enak kalau kamu pulang sendiri dalam keadaan begini, katanya pelan. Hani mengangguk. Sebelum masuk kamar, ia menoleh sejenak ke arah kamar Fahri. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Ia merasa malam ini bukan hanya tubuh Fahri yang diserang, tapi juga ada yang mencoba menguji batas kekuatan dirinya sendiri. Saat lampu ruang tamu dimatikan dan rumah mulai tenang, Pak Ramli masih duduk di sudut ruang sambil menatap gelap. Dalam hatinya, ada perasaan tak nyaman. Ia merasa seperti ditonton. Ia tidak tahu siapa atau apa. Tapi perasaan itu tak hilang. Meski ia sudah membaca doa-doa pendek berkali-kali. Ia memandangi pintu kamar anaknya yang tertutup. Sesuatu di balik sana, seolah sedang menunggu. Sementara rumah Pak Ramli perlahan meredam kegaduhan malam. Di sisi lain, desa Kedung Jati, kemarahan sedang menumpuk seperti bara di perapian. Di dalam rumah besar, bercat hijau kusa miliknya, Lurah Marto mondar-mondir di ruang tamu. Kematian Parjo dan tumbangnya Mak Jati baru saja diterimanya dari Derman dan Bajul yang datang dengan wajah bonyok dan tubuh pincang. Suara gebrakan meja berulang kali menggema, diselingi empatan paten kasar yang terus dilontarkannya. Fahri, siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa dua orang kepercayaanku bisa kalah di tangannya? Bentaknya sendiri. Suaranya membentur dinding ruangan yang penuh lukisan usang dan patung kecil dari kayu hitam. Bajul tak berani menjawab. Ia hanya menunduk. Bibirnya masih pecah dan berdarah. Derman pun hanya diam di sudut ruangan, menahan nyeri di kepalanya. Mereka tak ada gunanya menjelaskan apapun kepada Marto saat amarahnya sedang meledak seperti itu. Setelah beberapa saat, Lurah Marto menyuruh mereka pergi. Pintu rumah ditutup keras. Ruangan kembali sepi, tapi amarahnya belum reda. Aem diri di kamar tengah, mematikan semua lampu, dan duduk di tikar tua. Tepat di bawah foto ayahnya yang dulu juga seorang lurah. Ia mulai berbicara sendiri. Aku sudah korbankan banyak hal, banyak darah, banyak nyawa. Tapi kenapa kekuatanku mulai kalah? Atau ini sudah waktunya? Suara hujan dari luar terdengar pelan, tapi tidak mampu meredakan keresahan di dadanya. Ia merasa rumahnya makin dingin. Bau dupa di sudut kamar seolah tidak cukup kuat menutupi aroma lembab yang muncul dari balik dinding. Matanya terasa berat, tapi pikirannya terus gelisah. Sampai akhirnya, ia terlelap di posisi duduknya sendiri, dengan kepala bersandar ke lutut. Dalam tidurnya, ia merasa berada di tempat asing. Tanahnya kering, retak, dan membentang sejauh mata memandang. Tak ada pohon, tak ada angin. Ia berdiri sendirian di tengah padang tandus yang terasa tak berujung. Ketika ia hendak melangkah, kakinya seolah tertanam di tanah. Tidak bisa digerakkan. Ia panik. Apa ini? Kenapa kakiku? Dari arah belakang, suara menderu datang cepat. Tornado besar muncul, menghantam tanah, dan menggulung pasir dengan suara menderu tajam. Marto mencoba menjerit, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Angin semakin mendekat. Tapi yang membuatnya kaget bukan hanya itu. Dari tanah yang retak, mulai muncul benda-benda hitam kecil. Mula-mula hanya 1-2, lalu ratusan lintah besar merayap naik, menggeliat, dan mengarah ke tubuhnya. Lurah Marto berusaha menghindar, tapi kakinya benar-benar tak bisa bergerak. Lintah-lintah itu mulai naik ke betis, lalu paha, lalu ke perutnya. Tubuhnya bergetar. Ia merasa gatal, perih, jijik, dan ketakutan dalam waktu bersamaan. Ia terbangun mendadak. Nafasnya terengah, seluruh tubuh basah oleh keringat. Kamar masih gelap. Ia duduk terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi rasa takut belum hilang. Ia merasa seolah tubuhnya masih ditempeli sesuatu. Marto berjalan ke kamar mandi dan mencuci muka. Ia tatap wajahnya sendiri di cermin. Meskipun matanya merah,
Ia keluar dan mencoba menenangkan diri di meja makan, di mana Bu Ratna sudah menyiapkan sarapan. "Pak, wajah Bapak pucat amat. Semalam mimpi buruk ya?" tanya Bu Ratna sambil menyendok nasi ke piringnya. Lurah Marto tidak menjawab. Dan mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman itu. Tapi baru beberapa detik ia duduk. Tiba-tiba ia merasa ada yang menyentuh pahanya, seperti sesuatu yang licin dan dingin. Ia menoleh ke bawah. Seekor lintah hitam menempel di paha kanannya. Matanya membelalak. "Lintah! Bu, ini lintah! Lihat!" Serunya panik sambil berdiri dari kursi. Saat ia menoleh ke atas meja, jantungnya hampir berhenti. Meja makan yang tadi penuh lauk dan nasi, kini berubah menjadi tumpukan lintah hitam yang menggeliat. Ratusan jumlahnya. Beberapa bahkan mulai jatuh ke lantai. Ia mundur ketakutan, menabrak kursi hingga jatuh. Astagfirullah. "Pak, Bapak kenapa sih?" tanya Bu Ratna. Bingung. Ia melihat meja itu masih penuh makanan biasa, tanpa satu lintah pun. "Lihat Bu, itu meja makan penuh lintah. Jangan bilang Ibu nggak lihat." Bu Ratna menatap suaminya penuh heran. Ia tak melihat apa-apa selain ayam goreng, sambal, dan lalapan. Ia bangkit dan berjalan ke arah meja, memeriksa satu persatu. Tak ada yang aneh. "Nggak ada apa-apa, Pak. Ini semua biasa aja," ucapnya pelan. Lurah Marto terduduk lemas. Matanya mengamati meja itu dengan bingung. Lintah-lintah yang tadi dilihatnya kini menghilang. Yang tersisa hanya makanan yang sama seperti tadi. Ia merasa tubuhnya dingin. Peluh mengalir dari pelipisnya. Tangan gemetarnya menyentuh paha, seolah memastikan tidak ada lagi yang menempel. Bu Ratna mengerutkan dahi. "Pak, Bapak, sehat nggak?" "Sih, kalau capek, mending istirahat aja. Muka Bapak pucat banget." Marto tak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan, lalu berjalan pelan ke kamarnya. Kepalanya menunduk, tangannya menggenggam kain sarung terlalu erat. Di dalam dada, ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan cemas biasa, tapi takut kalau semua yang pernah ia sembunyikan kini mulai mencuat keluar dan mencarinya kembali. Saat ia menutup pintu kamar, ia tidak menyadari bahwa dari balik ventilasi, sepasang mata kecil mengintip ke arahnya. Mata itu tidak berkedip, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Ketika pintu kamar ditutup perlahan oleh tangan gemetar Lurah Marto, hawa di dalam ruangan seolah berubah. Tubuhnya masih panas dingin, lututnya lemas, dan pikirannya belum bisa menerima bahwa meja makan barusan dipenuhi lintah meski istrinya sama sekali tak melihatnya. Ia terduduk di pinggir ranjang. Napasnya belum teratur. Bayangan-bayangan hitam kecil itu masih muncul di kepalanya. Saat menutup mata sejenak, sosok-sosok lintah kembali menyusup dalam pikiran, merayap dari kaki hingga ke leher. Marto mengusap wajahnya dengan kasar. Tapi semakin ia coba tenangkan diri, semakin jelas lintah itu muncul bukan di pikirannya, tapi di tembok kamar. Ia menoleh cepat. Tembok di dekat pintu mulai dipenuhi bintik-bintik hitam yang bergerak. Ia menggosok matanya, berharap itu hanya halusi. Namun saat ia buka mata, lintah-lintah itu benar-benar merambat turun, menggeliat perlahan, menyusuri sisi lemari, lalu menjatuhkan diri ke lantai. Jangan lagi. "Pergi! Kalian!" jerit Marto sambil mundur ke sudut kamar. Suara tubuhnya menghantam dinding. Dari luar kamar, Bu Ratna yang baru saja selesai membereskan dapur, mendengar teriakan itu. Ia berlari kecil ke arah kamar, mengetuk pintu berkali-kali. "Pak, Bapak kenapa? Pak, buka pintunya!" Tak ada jawaban, hanya suara langkah kacau dan gemericik sesuatu yang licin dari dalam. Bu Ratna mulai panik. Ia mencoba membuka gagang pintu, tapi terkunci dari dalam. Ia menempelkan telinga ke daun pintu dan mendengar suara Marto terisak, diselingi teriakan ketakutan. Tak kuat sendiri, ia panggil pembantunya. Dalam waktu singkat, beberapa warga yang kebetulan lewat juga ikut datang. Salah seorang menyarankan memanggil Ustaz, tapi Bu Ratna langsung menggeleng. Suara dan nadanya berubah pelan, seperti orang menyesal. "Ustadz Rizal, sudah diusir Pak Lurah dulu, katanya bawa pengaruh buruk," ucapnya lirih. Warga yang lain hanya saling pandang, tak ada yang bisa membantu. Langsung, mereka hanya menempelkan kuping ke dinding kamar, mendengar erangan yang makin aneh dari dalam. Sementara di dalam, Marto sudah terduduk lunglai. Suara lintah bergeser di lantai berganti dengan suara lain, lebih berat, seperti langkah rantai diseret. Suara dentingan logam menggema. Marto mendongak perlahan. Di depan lemari,
muncul satu persatu sosok tubuh yang tidak asing baginya. Tubuh-tubuh itu mengenakan pakaian lusuh, tangan dan kaki mereka terikat rantai besi yang besar. Wajah-wajah mereka tampak luka, sebagian rusak, sebagian lainnya membiru. Tidak, tidak. Kalian sudah dikubur, jerit Marto, suaranya serak. Namun satu persatu mereka terus maju. Seorang perempuan tua dengan kulit penuh luka berdiri paling depan. Ia adalah pekerja bawang yang dulu sakit keras dan tak mampu kerja. Marto ingat, ia yang memerintahkan agar perempuan itu dihilangkan. Yang lain menyusul. Pemuda kurus yang dulu jatuh dari gudang karena dipaksa kerja malam. Dan perempuan muda yang baru bekerja 2 hari sebelum menghilang. Balik, kalian semua udah mati. Pergi dari sini. Marto kembali menjerit. Sosok itu tak menjawab. Mereka hanya menatapnya diam, namun air mata mengalir dari mata mereka yang kosong. Dari mulut mereka, hanya keluar suara erangan lirih. Seperti bisikan dalam mimpi buruk. Di balik pintu, Bu Ratna terus memanggil suaminya dengan panik. Pak, buka pintunya! Ini ibu, Pak. Jangan takut, tolong buka. Tapi Marto tak mendengar. Lagi, di dalam ruang sempit itu, pikirannya tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Ia sadar, ini bukan sekadar santet. Ini lebih dari itu. Arwah mereka yang dulu ia jadikan tumbal kini kembali. Tidak membawa amarah, tapi membawa tuntutan. Menagih perjanjian darah yang dulu ia abaikan. Dari sudut pandang Bu Ratna, kejadian ini seperti lembaran terbuka yang ia tak pernah siap untuk membacanya. Ia ingat betul, sejak usaha pengupasan bawang mereka makin maju, Pak Marto berubah. Lebih tertutup, lebih sering pergi diam-diam, dan kadang mengurung diri berhari-hari di gudang lama. Ia dulu berpikir itu hanya bagian dari cara kerja bisnis yang keras. Tapi kini, mendengar suaminya menangis dan meracau, menyebut nama-nama orang mati, jiwanya mulai goyah. Jadi semua ini dari darah orang lain. Gumam Bu Ratna pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia bersandar ke dinding, matanya kosong menatap lantai. Selama ini, ia bangga dengan rumah besar, emas di laci, dan sawah yang mengalirkan uang. Tapi malam ini, rumah itu terasa seperti kuburan besar yang pelan-pelan menggali dirinya sendiri. Ketika suara rantai dari dalam kamar tiba-tiba berhenti, seluruh warga yang berkumpul menahan napas. Hening yang sangat mendadak menggantikan semua keributan. Tapi hanya sebentar, karena sesudahnya terdengar ketukan. Dari dalam lemari, ketukan dari dalam lemari itu menggema, memecah diam yang menggantung sejak suara rantai-rantai gaib berhenti. Bu Ratna, yang duduk di lantai dengan wajah pucat, menatap pintu kamar suaminya tanpa bergerak. Suara itu jelas bukan dari luar, tapi dari dalam ruangan. Warga yang berkumpul di depan rumah hanya bisa saling pandang. Tak satu pun berani mengambil. Kepyut, di antara bisik-bisik ketakutan, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Menghampiri pelan, namun pasti, Fahri dan Hani yang hendak menuju kantor kecamatan. Akhirnya berhenti ketika melihat kerumunan orang di depan rumah Lurah Marto. Aura mencekam, menyelimuti rumah itu, dan hawa dingin seperti menyusup dari celah tanah menuju tulang. Fahri menatap rumah itu dalam diam, sementara Hani langsung tahu apa yang mereka khawatirkan semalam kini menjadi kenyataan. Ren, bisik Hani, itu sisa santet Parjo yang gagal ke kamu, tapi kembali ke asalnya. Fahri mengangguk pelan. Ia bisa merasakan getaran dari tanah di bawah telapak kakinya. Getaran halus, tapi tidak wajar. Ia mendekat ke warga, menyapa salah satu ibu yang berdiri di depan pagar. Ada apa, Bu? Tanyanya. Berusaha tenang. Iya, Jang. Itu, Pak Lurah, katanya. Kesurupan? Dari tadi teriak-teriak sendiri di dalam kamar. Nggak bisa dibuka. Warga takut, suara di dalam kayak bukan suara manusia. Jawab sang ibu dengan suara bergetar. Fahri dan Hani saling berpandangan. Tanpa berkata apapun, mereka melangkah masuk ke pekarangan rumah. Bu Ratna yang melihat kehadiran mereka langsung berdiri. Matanya sembab, ia seperti kehilangan arah. Namun, begitu melihat Hani, ia berlari dan menggenggam tangannya. Neng, tolong suami saya, tolong. Dia dari tadi bicara sendiri, menyebut nama orang-orang yang sudah mati. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Suaranya pecah di akhir kalimat. Fahri mendekat ke pintu kamar. Ia menempelkan telapak tangannya, dan seketika tubuhnya tersentak kecil. Panas, bukan panas biasa, tapi seperti menyentuh bara api. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai membaca ruqyah dengan suara pelan, namun mantap. Sementara itu, di dalam kamar, Marto tak lagi mengerti waktu. Semua yang ada di sekelilingnya
terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Sosok-sosok dari masa lalunya kini berdiri mengelilingi rantai-rantai mereka, berderit saat ditarik. Pelon, salah satu dari mereka maju, dan tanpa berkata apa-apa, menghantamkan ujung rantai ke punggung Marto. Ia menjerit, tubuhnya menggeliat di lantai. Darah segar keluar dari luka yang entah sejak kapan terbuka di punggungnya. Ampun, ampun. Saya nggak tahu kalian masih, kata Marto terputus oleh sabetan berikutnya. Arwah-arwah itu tidak berbicara. Mereka hanya menghantam, menyiramkan cairan pekat berwarna merah ke tubuh Marto, lalu terus memukulinya dengan rantai. Satu demi satu, mereka maju. Marto hanya bisa menangis, merangkak, dan memohon. Tapi tak ada yang mendengar dari sisi luar. Fahri merasakan hawa panas meningkat. Keringat mengalir dari pelipisnya. Tasbih di tangan kirinya bergoyang pelan, seiring dengan bacaan zikir yang tak henti ia lafalkan. Tapi dalam hatinya, ada keraguan yang semakin menekan. Ia sudah menghadapi banyak hal sejak kecil. Dunia gaib bukan hal asing. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti berhadapan dengan amarah yang lahir dari ketidakadilan panjang. Ini bukan santet biasa. Ini dendam. Dendam dari jiwa-jiwa yang tak pernah sempat dimakamkan dengan benar. Jiwa-jiwa yang mati dalam diam, tanpa pembela. Di sisi lain, Hani berdiri memejamkan mata. Ia tahu Fahri sedang menahan beban yang berat. Tapi ia juga tahu batas kekuatan seorang manusia. Ia ingin membantu, namun tidak bisa sembarangan masuk. Pintu itu bukan sekadar kayu dan kunci. Ia seperti terbungkus pagar gaib yang mengikat energi yang berputar di dalamnya. Ia mengatupkan mulut, membiarkan Fahri fokus, meski dalam hatinya ia ingin sekali berteriak dan menghancurkan semua ini dengan kekuatannya sendiri. Fahri membuka mata. Ia menekan telapak tangannya lebih kuat ke permukaan pintu. Panas semakin terasa, tapi ia tak menarik tangannya. Ia tahu, ini satu-satunya jalan. Bismillah. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar, gumamnya pelan. Tiba-tiba, hawa panas dari pintu berhenti. Dalam sekejap, dingin menggantikan, tapi bukan dingin yang menenangkan. Dinginnya seperti hawa dari liang kubur. Pintu tetap tertutup rapat, tapi kini getarannya berubah. Fahri menarik tangannya perlahan. Ia menoleh ke Hani. Nin, tidak, bukan hanya santet. Mereka, para tumbal. Mereka yang dulu dikorbankan Pak Marto. Mereka sekarang balik menuntut, katanya lirih. Seolah masih setengah tak percaya dengan yang baru saja ia lihat dan rasakan, Hani mengangguk pelan. Aku tahu, aku juga bisa merasakannya, jawabnya. Mereka berdua berdiri diam di depan pintu kamar. Di balik pintu, suara tangisan pelan kembali terdengar. Bukan suara Marto, tapi suara banyak orang, seperti perempuan menangis, seperti anak kecil, merengek, tangisan yang tidak serempak, tapi bersahutan, pelan, panjang, dan menyayat, seakan dari dasar tanah. Dan di antara tangisan itu, terdengar suara berbisik, gantian. Sekarang giliranmu. Suara bisikan di balik pintu itu masih menggantung saat akhirnya kunci kamar terbuka perlahan. Fahri menarik napas dalam, Hani berdiri kaku di sampingnya. Saat pintu bergeser, hawa lembab dan amis langsung menyergap keluar. Warga yang sejak tadi menunggu di belakang, serempak mundur setapak. Beberapa menutup hidung, sebagian lainnya langsung mengucap istighfar lirih. Pandangan pertama jatuh pada tubuh Lurah Marto yang tergeletak di ranjang. Posisi tubuhnya kaku, kedua tangan menempel di sisi tubuh, dan matanya membelalak ke arah langit-langit. Wajahnya pucat kehijauan, namun sorotan matanya seperti masih menyimpan ketakutan yang belum sempat lepas. Di seluruh permukaan tubuhnya, lubang-lubang kecil menganga, menghitam, seperti bekas gigitan tak kasat mata. Dari sela-sela kain sarung yang menutupi pinggangnya, muncul beberapa lintah yang masih menggeliat, merayap pelan, menyusuri kulit mati. Bu Ratna yang melihat itu langsung menjerit dan jatuh terduduk. Ia mencoba mendekat, namun tangannya gemetar hebat. Pak, ya Allah, Pak, kenapa jadi begini? Suaranya pecah, tak sanggup membendung kesedihan dan rasa takut yang bercampur. Fahri berdiri di ambang pintu, matanya tak lepas dari tubuh Marto. Dengan suara pelan, ia berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Satu langkah ia maju, tapi tak berani mendekat lebih jauh. Ranjang itu dipenuhi lintah hidup, menempel di sudut-sudut, seolah belum puas. Beberapa sudah mati kering, lengket di selimut, dan kaki ranjang Hani menandok. Ia merapalkan doa pelan, hampir tanpa suara. Tapi dalam pikirannya, rasa bersalah mulai menghantam. Ia tahu semua ini bisa dicegah sejak awal jika ia lebih tegas,
jika ia tak membiarkan Fahri terlibat lebih jauh. Tapi di sisi lain, ia pun sadar, kejahatan seperti ini tak akan berhenti tanpa penghabisan. Keserakahan, darah, dan tumbal semua sudah ditukar, dan kini semua ditagih dengan harga yang pantas. Bu Ratna akhirnya berhasil mendekat, memeluk tubuh suaminya yang dingin. Tapi pelukannya kaku. Ia hanya memeluk, tanpa isak tangis yang panjang. Hanya diam, tatapannya kosong. Seperti hatinya belum sepenuhnya menerima bahwa semua kenyamanan selama ini dibangun dari mayat orang lain. Di luar kamar, warga tak banyak bicara. Beberapa memilih menjauh, ada juga yang langsung pulang dengan wajah pucat. Rumah itu kini terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Bukan karena ada kematian, tapi karena semua orang tahu ini bukan mati biasa. Ini bukan ajal alami, ini balasan. Fahri melirik ke arah Hani. Gadis itu masih berdiri di tempatnya. Diam, namun sorot matanya berubah. Tidak sekadar takut atau bersalah, tapi lebih dalam. Seperti seseorang yang telah melihat sisi lain. Dari batas antara dunia nyata dan dunia yang seharusnya tak disentuh. Dan ketika mereka hendak melangkah keluar dari kamar, suara dari ranjang terdengar lagi. Bukan dari tubuh Marto tapi dari bawah. Ranjang suara seperti air menetes. Lalu terdengar suara lintah merayap pelan. Lagi, suara lintah merayap dari bawah ranjang, masih melekat di benak Fahri saat ia berjalan pulang bersama Hani malam itu. Meski tubuh Marto sudah dikubur, dan tangis Bu Ratna tak lagi terdengar, hawa dingin di sekitar rumah itu belum juga hilang. Warga perlahan membubarkan diri. Tapi tak satu pun berani melintasi jalan depan rumah Marto sendirian. Semua menyadari, kematian itu belum menghapus jejak yang ditinggalkan. Justru sebaliknya, seolah sesuatu baru saja dibuka. Bu Ratna tak kembali ke rumah. Dengan langkah lemas, ia hanya membawa satu tas kecil dan diantar salah satu kerabat ke rumah. Orang tuanya di dusun sebelah. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya selama perjalanan. Hanya wajah kosong dan tatapan lurus ke depan. Dalam pikirannya, segalanya runtuh. Rumah besar, gudang bawang, kendaraan, bahkan pekerja yang dulu memanggilnya Ibu Lurah, semua menghilang bersama jasad suaminya yang dingin. Ia tidak menangis lagi, karena entah kenapa, air mata seakan sudah habis. Yang tersisa, hanya perasaan hampa, seperti ditinggalkan oleh sesuatu yang dulu ia kira akan selamanya. Malam itu, di pos ronda, 3 warga bergiliran jaga malam. Satu di antaranya, Pak Amin, mengisap rokok dalam-dalam sambil memeluk tubuhnya yang digigit angin malam. Sekitar pukul 2, mereka dikejutkan oleh bayangan dari arah rumah Marto yang berdiri tak jauh dari tempat mereka berjaga. Sosok itu duduk di kursi teras rumah, mengenakan pakaian lurah lengkap, tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang sedikit. Tubuhnya terlihat kaku, menunduk. Yang membuat mereka benar-benar ketakutan adalah makhluk hitam tinggi besar di belakangnya tanpa kepala. Tubuhnya seperti arang gosong, daun tangganya yang panjang menggenggam tubuh Marto dari bahu, seperti menjinjing boneka rusak. Ketiganya membatu, hanya napas yang terdengar. Tapi ketika makhluk itu menoleh meski tanpa kepala, ketiga warga itu seperti dihantam rasa dingin yang menembus tulang. Tanpa bicara, mereka lari serempak, meninggalkan pos ronda tanpa sempat mematikan lampu. Pagi harinya, kabar itu menyebar. Tapi sebelum warga sempat berkumpul, asap tebal sudah mengepul dari rumah Marto. Api sudah melalap hampir seluruh bangunan saat orang-orang datang. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Rumah dan gudang bawang yang berada di belakangnya terbakar. Habis, api pada menjelang siang, menyisakan puing hangus dan bau gosong yang menusuk. Semua harta lurah Marto lenyap. Tidak bersisa dari keyohan. Fahri memandangi asap itu dengan dada sesak. Ia tidak datang dekat. Ia tahu, apa yang terjadi semalam bukan mimpi warga. Ia tahu, sosok itu nyata. Tapi kali ini, ia memilih diam. Tidak, semua harus ia lawan. Tidak semua harus ia hadapi. Aku kira, setelah kematian itu, semua selesai, gumamnya pada Hani, yang berdiri beberapa langkah di sampingnya. Hani tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, menarik napas perlahan. Belum, Ren. Tapi yang ini bukan urusan kita lagi. Biarkan yang menagih menyelesaikan sisanya. Fahri diam. Ia mencoba menerima logika itu. Tapi perasaannya belum benar-benar tenang. Ada sesuatu dalam dada yang belum reda. Bukan takut tapi semacam firasat. Seperti ada bayangan yang terus mengikuti dari belakang. Tak terlihat, tapi terasa. Ia tak ingin menoleh, tapi juga tak mampu benar-benar melangkah di rumah orang tuanya. Bu Ratna duduk diam di kursi ruang tamu. Di tangannya, sehelai kain panjang yang dulu sering dipakai suaminya ketika ke ladang.
Ia memandangi kain itu lama, tidak berkedip. Di dalam kepalanya, suara-suara lama muncul satu persatu. Tawa Marto saat bisnisnya mulai besar, bisikan-bisikan larangan dari mendiang ibunya, serta jeritan samar-samar para pekerja yang dulu datang dan tak pernah kembali. Dan ketika mata Bu Ratna mulai menutup karena lelah, telinganya menangkap suara samar dari arah jendela yang tertutup tirai. Suara langkah kaki, pelan, berat, menyeret sesuatu, langkah kaki yang terdengar pelan dari balik jendela rumah orang tua Bu Ratna malam itu. Tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Sejak kebakaran rumah dan kematian suaminya, dunia seperti berubah arah. Warga pun masih enggan melewati bekas rumah Lurah Marto, apalagi mendekatinya. Tapi bukan hanya rasa takut yang tertinggal, melainkan juga sesuatu yang lebih dalam. Ketakutan itu kini menyebar, dan merasuki siapapun yang pernah ikut dalam lingkaran gelap pesugihan itu. Derman dan Bajul yang sempat nekat kembali ke rumah Lurah untuk mengambil motor dan sisa barang mereka, langsung lari terburit-birit malam itu juga. Belum sempat menginjak ruang tamu, mereka mendengar suara tangisan lirih dari dalam kamar bekas Marto. Suara itu memanggil nama mereka satu persatu, dengan intonasi yang ganjil, seperti suara orang menahan tangis bercampur geraman rendah. Tak sempat menoleh 2 kali. Keduanya kabur, tanpa menoleh lagi ke belakang. Sejak itu, tak ada yang melihat jejak mereka di desa Kedung Jati. Bahkan sepeda motor mereka dibiarkan terbengkalai begitu saja, penuh debu dan daun kering. Di waktu yang sama, Fahri mulai mengalami gangguan dalam tidurnya. Setiap malam, tubuhnya demam tinggi tanpa sebab. Keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Namun kulitnya tetap terasa beku saat disentuh. Hani yang melihat perubahan itu berusaha tetap tenang, tapi gelisahnya tak bisa ia sembunyikan. Saat tengah malam, Fahri beberapa kali mengigap. Ia menyebut nama Parjo dukun pesugihan yang dulu tewas, terbakar oleh santetnya sendiri. Aku butuh wadah, izinkan aku. Sekali ini saja, suara itu terdengar dari bibir Fahri. Tapi bukan dengan suaranya sendiri. Hani menahan napas. Ia menatap wajah Fahri yang terlihat asing dalam gelap. Wajahnya seperti milik orang lain. Tiba-tiba Fahri mendesis. Lalu tubuhnya menggeliat seperti sedang menahan sesuatu dari dalam. Dalam waktu bersamaan, salah satu kodam, harimau putih yang selama ini melindunginya, muncul dalam bayangan samar. Berlutut dalam posisi lemah, kakinya berdarah, dan matanya nyaris tertutup. Hani segera duduk di dekat Fahri, menekan kedua tangannya pada dada pemuda itu, membaca doa pelan, sambil berusaha mengusir energi yang masuk. Tapi semakin keras ia membaca, semakin kuat getaran dari tubuh Fahri. Ia tahu, bukan kodam itu yang lemah melainkan, ada kekuatan lama yang berusaha membuka jalan masuk, dan sumbernya hanya satu. Parjo. Fahri terus mengigau, tangannya mencengkeram. Selimut, kakinya menendang tak tentu arah. Hani menggigit bibir, mencoba tetap fokus. Namun dalam dirinya, perasaan bercampur, marah, takut dan sesal. Ia sudah bertekad tak ingin lagi ikut campur. Semua ini bukan tugasnya. Tapi melihat Fahri seperti ini, ia tak bisa berpaling. Ia sudah tahu risikonya sejak awal. Tapi bagian terdalam dari dirinya menolak membiarkan Fahri dihancurkan oleh sisa-sisa dosa orang lain. Malam itu terasa sangat panjang. Dan ketika akhirnya tubuh Fahri mulai tenang, Hani tetap tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar, memandangi wajah pemuda itu yang kini mulai tenang. Tapi benaknya tak tenang, karena dalam mimpinya, ia sempat melihat sesuatu. Parjo berdiri di tengah lahan terbakar, menyeringai padanya. Wajahnya hangus, tapi matanya menyala, yang sudah mati. Belum tentu berhenti, wajah Parjo yang menyeringai dalam mimpi itu masih membekas jelas di benak Fahri. Saat fajar merayap pelan, di balik kabut desa Kedung Jati, tubuhnya terasa sedikit lebih ringan. Namun hawa di sekitarnya belum benar-benar lepas dari dingin gaib yang menyelimuti semalaman. Hani duduk di ambang pintu, diam, matanya sayu. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak tadi. Mereka tahu, gangguan itu tak akan berhenti hanya dengan doa di atas ranjang. Akar perkaranya harus dicabut dari tanah tempat ia tumbuh. Fahri berdiri, mengambil jaketnya yang masih lembab di gantungan. Kita harus ke ladang itu sekarang, ucapnya pelan tapi tegas. Hani hanya menoleh sebentar, lalu berdiri tanpa menawar. Keduanya menyusuri jalan setapak menuju ladang kosong di tepi hutan tempat yang dulu digunakan Parjo sebagai lokasi ritual. Semak-semak liar sudah menutupi jalur masuknya. Tanahnya lembab dan sunyi,
Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gerakan burung. Seolah tempat itu belum sepenuhnya lepas dari dunia yang terputus. Di tepi ladang, Nyai Surti sudah berdiri, bersandar pada tongkat kayu panjang yang dihias benang merah dan kain mori. Tatapannya tajam, tapi tenang. Ia tahu, anak-anak muda ini akhirnya sampai pada titik yang tak bisa ditunda. Sudah saatnya kalian tutup lubang ini, sebelum ia menelan lebih banyak jiwa. Ucap Nyai Surti tanpa basa-basi. Ia mengeluarkan buntalan kain kecil dari dalam tas usangnya. Di dalamnya, jimat peninggalan Parjo, rambut, pecahan kaca, tulang ayam hitam, dan batu kecil yang terukir simbol kuno. Nyai Surti menaruhnya di atas lingkaran tanah yang telah digaris dengan kapur sirih, lalu membakarnya perlahan. Api yang muncul tidak besar, tapi mengeluarkan suara mendesis seolah membakar sesuatu yang hidup. Hani menanduk, lalu duduk bersila di sisi api. Tangannya menekap tanah, lalu membaca iyat-iyat perlindungan. Bibirnya bergerak cepat, namun suaranya lembut. Tak satu pun dari mereka bicara, bahkan angin pun seolah berhenti, menunggu. Bau asap menyebar, dan saat Abu Jimat terbawa angin, tanah tempat mereka duduk bergetar pelan. Fahri menatap titik itu, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dalam pikirannya, wajah-wajah para tumbal muncul satu persatu. Mereka tidak lagi menatap dengan luka dan dendam. Kini senyum mereka perlahan muncul. Lalu wajah-wajah itu memudar dalam cahaya putih yang pelan-pelan merayap dari balik pepohonan. Malamnya, seluruh warga desa Kedung Jati tidur lebih awal. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian-kejadian aneh itu dimulai, mereka semua bermimpi hal yang sama. Mereka melihat sosok-sosok yang dulu disebut telah hilang, atau pindah berjalan pelan menuju cahaya putih. Senyum mereka tulus. Mereka tidak berbicara, hanya menatap satu persatu warga dan mengangguk pelan, lalu menghilang dalam keheningan yang hangat. Keesokan harinya, hujan turun deras. Tanpa petir, tanpa angin, air membasuh jalanan desa, meresap ke tanah, menyapu sisa-sisa abu di ladang Parjo. Tidak ada suara tangisan gaib malam itu. Tidak ada langkah kaki yang terdengar tanpa wujud. Desa seolah kembali jadi desa biasa. Namun di balik ketenangan itu, Fahri duduk di sudut rumah Pak Ramli, menatap lantai kayu dengan pandangan kosong. Ia tahu sesuatu telah selesai, tapi sadar bahwa tidak semua bisa dikubur dengan tanah dan doa. Ada bagian dari dirinya yang kini ikut berubah lebih peka, lebih berat, dan lebih terikat pada dunia yang dulu hanya ia sentuh dari jauh. Apa ini cukup? Tanya Fahri dalam hati. Atau baru permulaan? Hani yang duduk tak jauh darinya menoleh. Ia tak mendengar suara itu, tapi ia tahu apa yang sedang dipikirkan. Dan sebelum ia bisa menjawab dalam batin, pintu belakang rumah terbuka pelan, tanpa ada yang membukanya.